Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pagi ini saya akan menanam tanaman hias dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti di atas meja ini. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini, mari kita lihat dulu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menanam tanaman hias menggunakan barang-barang bekas. Bahan dan alat yang dibutuhkan antara lain botol bekas, ya, apapun yang kita bisa manfaatkan itu bisa kita gunakan. Dalam kesempatan ini saya menggunakan beberapa barang bekas, antara lain yang warna kuning ini adalah bekas semprotan penyiram tanaman hias. Yang toples ini adalah bekas roti dari salah satu perusahaan roti. Ya, kemudian yang putih ini berkepala biru itu adalah bekas sampo, ya. Nah, ini semua barang-barang bekas ini itu akan sangat sulit didaur ulang, ya, secara natural gitu. Melalui proses pembusukan alami tidak bisa, membutuhkan waktu mungkin puluhan tahun, ya. Oleh karena itu kita perlu lakukan sesuatu, ya, antara lain adalah dengan memanfaatkan ulang bahan-bahan ini untuk keperluan seperti menanam tanaman hias. Nah, selain bahan-bahan itu saya membutuhkan peralatan. Ini sebetulnya tidak mesti seperti ini, tetapi kebetulan saya tersedia peralatan ini, ya. Yang pertama adalah tang potong, ini untuk memotong kabel tie. Kemudian yang kedua adalah gunting dahan yang coklat. Kemudian yang berwarna hijau itu adalah cutter, dan yang terakhir ini adalah kabel tie. Nah, itulah bahan dan alat yang diperlukan untuk menanam tanaman hias pada kesempatan ini. Nah, yang pertama kali saya mau kerjakan adalah memanfaatkan barang bekas sampo ini, ya. Ini sudah habis isinya dan tidak terpakai. Nah, daripada dibuang dan menyebabkan pencemaran pada lingkungan, lebih baik saya manfaatkan ini. Caranya bagaimana? Saya akan potong ini, ya, setengahnya sesuai dengan pot yang saya miliki, ya, agar permukaan atau bagian dari botol ini tidak nampak ketika dimasukkan ke dalam potnya. Nah, sekarang ini sudah putus nih, ya. Jadi kalau diperlukan diratakan, silahkan diratakan, tapi ini kebetulan sudah sangat rata, ya. Nah, ini tadi sebetulnya sudah dicuci, tapi ternyata di bagian dalamnya masih terasa lengket oleh sisa samponya. Oleh karena itu saya harus cuci kembali nih. Nah, setelah dicuci kemudian diisi air secukupnya.
Oke, sudah semua bersih dan semua sudah diisi air. Selanjutnya kita isi dengan tanaman hias yang mau kita tanam di sini. Setelah itu saya akan cari dulu tanaman hias yang dipakai untuk ditanam pada semua media ini. Pertama saya mau pilih sirih gading hijau. Mudah-mudahan ada di sini. Nah, ini dia. Ini kemudian mana lagi dia? Nah, ini dia sirih gading hijau. Kita cari di tempat lain, mungkin di sebelah sana. Sini ini masih pendek. Cari yang panjang. Ini sirih gading golden pothos yang hijau. Nah, ini dia. Ini adalah sirih gading hijau, ini panjang. Kita bisa gunakan, kita potong saja. Nah, ini lumayan panjang, bisa dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, selain itu saya juga mencari sirih gading centong yang kecil-kecil. Nah, ini sirih gading centong. Mana lagi yang kecil ya? Kemudian ini nih, ini yang kecil. Ini juga. Kemudian mana lagi ya? Udah, kayaknya cukup bahannya ini aja. Ya, selanjutnya tinggal dipotong-potong sesuai kebutuhan. Saya mau mulai dari sirih gading dulu. Yang bagian bawahnya ini yang akan terendam dalam air ini sebaiknya daunnya dibersihkan. Ya, misalnya ya ini juga. Nah, akarnya ini, akar apa namanya nih, akar angin ini biarkan. Udah selesai sirih gading. Kemudian kita akan tanam nih, apa namanya ini, sirih gading centong seperti ini. Nah, ini supaya dia apa namanya tidak
banyak bergerak nih, saya harus tali dia, ikat dia di sini. Saya kan gunakan pengikatnya itu pakai tali kabel tie tadi, seperti ini. Jadi saya lubangi dulu. Mungkin pakai obeng ya, lebih gampang. Nah, lebih enak melubanginya ini menggunakan gunting yang tajam ujungnya ini ya. Jadi saya bisa tusuk di sini bagian tengah ini sampai dia tembus. Ini agak apa namanya, keras karena ini memang material ini kuat, makanya tidak mungkin bisa didaur ulang oleh proses natural di tanah dalam waktu 10, 20, 30 tahun nampaknya ini. Nah, sudah. Berikutnya ini dimasukkan apa namanya? Satu lagi ya. Lubangnya saya kira satu lagi. Kemudian kabel tie-nya ini dimasukkan, lalu ini siri gadingnya dimasukkan ke dalamnya, kemudian kabel tie diikatkan. Ya, ini tidak mesti kabel tie ya, bisa juga tali rapia gitu. Nah, jangan terlalu kencang ya, biar dia apa namanya, pertumbuhannya itu tidak terganggu ya. Kalau difiksasi terlalu kencang, diikat terlalu kencang, dia akan sulit tumbuhnya, menghambat pertumbuhannya ya. Nah, jadi ini prosesnya saya kira cukup satu aja ya. Coba kalau kita tambah satu lagi bagaimana? Nah, ini yang kecil-kecil kita coba masukkan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nampaknya ini lebih mudah, tidak perlu diikat karena dia cabangnya sudah banyak. Nah, ini kelihatannya lebih cantik ya, jadi lebih banyak. Oke, setelah itu kita potong kabel tie tadi, talinya yang sisanya, supaya tidak mengganggu saat dimasukkan ke dalam apa namanya, ke dalam potnya. Sudah selesai yang kedua, kemudian satu lagi saya memanfaatkan bahan ini nih, botol bekas semprotan tanaman. Saya akan masukkan siri gading centong yang ini ya. Ini akarnya udah banyak nih, jangan dipotong. Yang perlu dipotong itu daunnya aja yang akan terendam di air ini. Jadi ini dipotong mungkin sampai sini ya. Selanjutnya ini tinggal dimasukkan. Nah, seperti ini. Akarnya ini yang di luar dimasukkan juga. Akar ini kalau lama-kelamaan dia akan kering ya kalau di luar. Nah, ini saya kira jadi udah selesai, 3 ini bisa jadi. Oh ya, yang siri gading tambahkan nih, karena ada masih bahan yang bisa kita apa namanya, masih ada sisa tanamannya yang bisa kita manfaatkan.
Ini nggak ada daunnya ya, tapi kita coba ya dia nanti akan tumbuh apa tidak. Nah, sudah selesai semua. Jadi nanti setelah sirih gading ini tumbuh akar yang banyak dan cukup untuk ditanam kembali di media lainnya, misalnya media tanah gitu, maka saya akan pindahkan dia. Baiklah, demikian persiapan tanaman hias ini tanam pada masing-masing media, lalu kita akan masukkan dia ke dalam pot yang sudah disediakan. Nah, ini potnya ini masih banyak arang ya, yang saya dulu siapkan pot ini untuk tanaman anggrek. Nah, kita tidak fungsikan ke tanaman anggrek, jadi ini kita buang saja. Nah, selanjutnya kita masukkan sirih gading centong ini ke dalamnya. Mudah-mudahan muat nih ya ukurannya. Nah, seperti itu. Ini nyimpannya terlalu rendah, kita naikkan dikit. Nah, seperti itu sirih gading centong sudah ditanam pada media botol bekas sampo ya. Selanjutnya untuk yang lain, sirih gading hijau dan sirih gading centong lain kita bisa tempatkan pada tempat yang tidak kena sinar matahari langsung supaya dia tumbuh lebih cepat. Pada dasarnya sirih gading ini bisa tumbuh di mana saja, termasuk pada area di mana sinar matahari bisa langsung terkena. Demikian yang bisa disajikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini menginspirasi dan membantu mengurangi pencemaran lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.